Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ahmad Akil Askia akan memenuhi tugas dari dosen saya Bapak Nur Rahman, mata kuliah digital kreatif, terkait pembahasan bagaimana sih penggunaan media sosial untuk sarana perkuliahan. Nah, di sini sudah hadir di antara saya Bapak Kiai Haji Abdullah Faisal, yang mana beliau adalah ayahanda saya sendiri, dan kebetulan beliau juga sebagai dosen di IAIN Surakarta, Fakultas Adat dan Bahasa, jurusan Bahasa Arab, Bahasa dan Sastra Arab. Oke, saya langsung lontarkan pertanyaan ke beliau. Oke, Pak Yai, untuk penggunaan media sosial itu bagaimana menurut Anda jika media sosial itu dijadikan sebagai sarana perkuliahan saat ini di tengah pandemi corona saat ini? Nah, media sosial sebenarnya bukan hanya di pandemik yang biasa saya sampaikan. Misalkan dalam belajar bahasa Arab, itu malah justru kita mengambil dari ucapan-ucapan orang Arab langsung, al-asli, jadi native speaker. Itu yang juga untuk tambahan. Selama ini kalau belajar bahasa asing itu sudah tidak lagi asing untuk penggunaan media sosial dalam pembelajaran itu. Kemudian kalau misalkan tambahan belajar tentang qiraah, maharatul qiraah, kalau kita selesaikan di pusat bahasa misalkan, di situ tidak cukup, sehingga saya harus merekam suara saya, kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa bisa berlatih untuk membaca di rumah masing-masing. Itu dalam belajar bahasa Arab. Selama ini bisa ada tambahan untuk menggunakan media sosial, ya. Terutama sekali kalau saya kepingin tahu cara orang Arab berbicara, itu pasti harus menggunakan media. Kalau di Indonesia kan Arabnya Arab Indonesia, Arab campur Jawa, semua logatnya juga bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya orang Jawa, sehingga tidak bisa asli intonasinya, tanwim itu juga menggunakan itu. Nah, sekarang kalau seandainya full penggunaan ini, ya ada plus minusnya. Bagi mahasiswa yang kreatif bisa, tapi mahasiswa yang tidak kreatif ya malah bengong tok, malah ndadekake perkara. Malah dia kemudian disuruh di rumah saja, lari ke sana kemari karena tidak paham. Apalagi kalau hal yang berkaitan dengan terjemahan, misalkan materi bahasa Arab. Materi saya bahasa Arab. Ya, apa harus satu persatu menerjemahkan kemudian mengartikan, itu kan kesuwen dan tidak sampai waktu. Misalkan seperti itu. Lah, yang bagi mahasiswa yang kreatif itu kemudian ya cepat. Tapi mahasiswa yang tidak kreatif itu tidak cepat. Yang kemudian yang kedua ya masalah boros pulsa barang itu. Betul. Iya, boros pulsa. Satu, dia tempatnya jauh di pelosok yang jauh dengan sinyal. Mau tidak mau dia harus pergi ke tempat yang lain. Nah, ini persoalan tersendiri. Karena di Indonesia ini tidak semuanya tempat untuk bisa punya sinyal dengan baik. Itu keluhan-keluhan yang selama ini saya pergunakan. Saya pakai ya, daring dan lain sebagainya. Itu kan ada tempat yang ngumpul. Kemudian dia bisa dan sekarang ini kan tempat ngumpul tidak diperbolehkan, karena itu dalam kondisi sekarang ini kondisi yang sangat rawan karena pandemik yang ada di seluruh dunia ini, ya penularannya kan dari orang ke orang, ya dari orang ke orang. Maka ibadah pertemuan sing bersifat jamaah ini dihindari. Tapi kadang-kadang mahasiswa terjebak dengan itu karena dia tidak paham. Ya, tidak paham satu materi, dia harus cari sumber. Kalau kemudian cari di materi di Google itu ya malah tambah mumet. Yang kedua, sinyalnya di rumahnya sangat sulit,
dan orang yang ditanya orang tuanya bodoh-bodoh wong desa ya toh, ora sekolah pisan malah tambah wong tuanya tambah mumet pisan, itu juga problem. Ini ya semoga setelah pandemik ini kemudian ada perbaikan situasi di Indonesia, terutama sekali sinyal-sinyal dan lain sebagainya ini sudah bisa diperbaiki bersama-sama. Ini kan kondisinya sangat darurat itu ya tidak disangka-sangka adanya, ujuk-ujuk kok muncul seperti ini itu. Oh ya, terima kasih ya Pak Yai. Jadi kalau penggunaan media sosial terkait untuk perkuliahan itu ada plus minusnya tetap ya Pak Yai. Ya. Dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Seperti tadi kelebihannya yaitu ya kalau dipakai di hari biasa perkuliahan juga menggunakan media sosial ya Pak ya. Tapi ketika saat ini kan juga kita semua termasuk orang-orang yang ODP, orang duit pemasukan. Sehingga kalau untuk beli paketan pulsa untuk internet itu kan juga ada kesulitan masing-masing dari pribadi masing-masing kan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak ya, yang kedua itu, nah bagaimanakah penerapan jenengan terkait untuk perkuliahan online ini? Ya kalau penerapannya ya media mana yang paling mudah diakses oleh mahasiswa. Mahasiswa ternyata yang paling mudah itu di WA itu. Jadi WA misalkan apa itu, sebelum ini kan di psikolinguistik sudah berjalan 2-3 kelas. Jadi jam sekian ditentukan kuliah misalkan. Ini semuanya sudah selesai. Kemudian sebelum perkuliahan ada yang presentasi 3 orang dan resumenya bisa disampaikan dalam bentuk MS Word. Mahasiswa sudah bisa semuanya. Kemudian setelah itu absen. Jadi 1, 2, 3, 4 itu sudah mencantumkan nama sampai terakhir. Kemudian presentasi menyampaikan secara ringkasan, ya setelah tertulis, kemudian ditanggapi oleh mahasiswa. Nah, yang lain-lain itu nampaknya belum banyak yang bisa. Ya ada yang bisa tapi tidak semuanya. Tapi WA itu tampaknya sudah populer, sudah populis ya di kalangan mahasiswa, dan tidak perlu lagi. Kalau Zoom misalkan itu kan perlu sinyal dengan baik. Misalkan kami pakai 3 orang untuk kemarin ketika nguji proposal itu bagus, ketika tambah orang 1 sinyalnya naik turun dan itu tidak bisa jelas, mahasiswa tidak bisa jelas menerima apa yang saya sampaikan dan saya sendiri juga tidak jelas. Nah ini kan mengorbankan mahasiswa, ya mengorbankan mahasiswa yang tidak paham, padahal dia paham tapi tidak bisa didengar apa yang dia pahami itu ya. Apa yang diujikan oleh pertanyaan dari pembimbing atau dari dosen penguji itu dia tidak paham, terus jawabnya terus piye. Nah itu akhirnya korban kalau seperti itu. Jadi pakai yang standar yang selama ini mahasiswa bisa mengakses dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang mahasiswa bisa mengakses di tempat yang baik seperti di IAIN, tapi ketika dia di lockdown di rumah dia nggak bisa karena rumahnya terlalu terpencil, sinyalnya angel, walaupun toh HP-nya baik, punya pulsa cukup, tetapi nyatanya tempatnya tidak memungkinkan. Ini problem, makanya menggunakan media yang selama ini bisa dipakai oleh mahasiswa, terutama sekali media tulis. Kalau media-media, misalkan kalau media tidak tulis, misalkan dengan menggunakan rekaman apa itu di WA itu sendiri direkam dan disampaikan secara lisan. Lalu kadang-kadang kemampuan tulis mahasiswa kan juga susah. Ada kemampuan orang itu menyampaikan secara oral, secara lisan, tapi menuliskan susah, menulisnya susah, makanya menyampaikan secara lisan. Kemudian ada yang tidak menyampaikan secara lisan tapi tertulis, itu secara langsung juga demikian. Itu yang dipakai ya media-media yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa. Entah sinyalnya itu bagus atau tidak, itu WA itu cukup populer.
dan cukup bisa dipahami. Ya, sebelumnya terima kasih banyak oleh Pak Yai ya yang menyampaikan beberapa poin-poin yang menjadi jawaban atas beberapa pertanyaan saya, dan sekaligus ini juga menjadi pemenuhan tugas atas diri saya dan Bapak dosen Pak Nur Rahman ya, mata kuliah digital kreatif. Semoga ini bisa bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Pak Yai. Kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.